Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang untuk beribadah di malam hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri, menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga malam hari ini boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai 21. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Awan-awan mencurahkan air. Deru guntur-Mu menggelinding. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Dengan perantaraan Musa dan Harun. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca bagian Alkitab kita ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa, karuniakan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami firman yang akan kami baca sebentar, sehingga firman dapat menjadi berkat dan kami dikuatkan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, saat ini kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11 yang tertulis sebagai berikut. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara, demikian pembacaan Alkitab pada malam ini. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua memahami bahwa kita ini semua orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan pertama-tama menjadi anggota persekutuan gereja Tuhan, atau kemudian gereja Tuhan kita pahami sebagai persekutuan tubuh Kristus. Jadi kita dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam dunia ini, di bumi ini. Tentu tidak lain adalah untuk bersaksi tentang Dia yang dimana kita hidup di dalamnya, dan kita juga menerima tugas untuk menyatakan kebesarannya kepada dunia. Tentu yang dimaksud dunia ini adalah kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kesaksian kita di tengah dunia ini tidak hanya menuntut bagaimana kita berbicara secara benar, berbagai macam rumusan teologi, kepintaran kita memotivasi hidup orang lain, tetapi yang dituntut ialah juga perilaku kita, tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita. Seringkali kita menemukan orang mengatakan bahwa orang itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan, orang itu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak ada perimbangan. Lain dikatakan, lain dibuat.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai catatan kita bahwa memang Alkitab menjelaskan kepada kita tentang firman Tuhan, sesuatu yang tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga kita perkatakan dan juga kita lakukan. Sehingga kita mengenal apa namanya teologi kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, kita berinteraksi dengan orang lain, kita mengatakan sesuatu yang kita alami dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan kalau kita jujur, semua apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, pengalaman-pengalaman kita semua itu tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu teologi kehidupan selalu berbicara tentang atau bertitik berat pada pengalaman kita. Itu pengalaman keseharian kita, juga bagaimana pengalaman iman kita, sehingga kita dapat menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini adalah karena Tuhan. Nah, dalam bacaan kita kali ini, saudara, pada malam ini kita merenungkan satu bagian, satu ayat dari 11 ayat di pasal 23 ini. Saya bacakan ayat itu. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab bagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara, ayat ini sebenarnya muara dari interaksi Paulus dengan imam besar Ananias di Bait Allah. Ada hal apa, saudara? Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, saudara, atau saudara menghadiri ibadah hari Minggu, saudara akan menemukan bahwa Paulus didakwa karena Paulus sebagai seorang Yahudi dari golongan Farisi yang kemudian menjadi pemberita kabar baik, dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus yang dia baru kenal, yang dia baru terima dalam hidupnya. Dia mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa, 180 derajat. Yang tadinya gambaran tentang Taurat menjadi alasan, menjadi dasar kehidupannya, tetapi semuanya itu berubah. Dia berbalik 180 derajat dan semua arah hidupnya terarah kepada Kristus yang dipercayainya, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan memimpin dia untuk memberitakan kasih Kristus. Dan itulah sebabnya saudara, dalam bacaan Alkitab sebagaimana saya katakan pada ayat 11 ini adalah muara akhir dari peristiwa penyidangan Paulus di Mahkamah Agama. Kita melihat kesaksian Paulus. Pertama-tama di atas kita melihat bagaimana setelah Paulus menyatakan pembelaannya, dia mengungkapkan di ayat 1, "Hai saudara-saudara, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Dan imam besar kemudian menyuruh seorang suruhannya menampar mulut Paulus. Imam besar Ananias ini terkenal seorang imam besar yang rakus, perampok, pencuri, dan suka menjilat pemerintah Romawi. Dengan kata lain,
dia mempunyai mental yang kurang baik. Dia seorang Yahudi yang seharusnya memahami tentang hukum-hukum Tuhan, tetapi juga dia melanggarnya, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi di mata Paulus bahwa Ananias ini tidak berharga lagi, tidak mempunyai nilai tambah untuk dianut. Gayanya sudah bertentangan dengan apa yang tertulis dalam hukum Tuhan. Dan trik yang kedua yang dilakukan Paulus dalam pembelaan di muka sidang ini, dia mengatakan dia adalah seorang Farisi. Dan di mahkamah agama ini tergabunglah kelompok Saduki dan kelompok Farisi, dua kelompok yang berbeda. Kalau orang Farisi itu termasuk Paulus, orang-orang yang menaati hukum Taurat itu secara mendalam dan detil, orang-orang Yahudi. Sangat mendasar. Orang-orang Saduki tidak. Dia hanya memahami apa yang tertulis. Orang-orang Farisi percaya akan kebangkitan orang mati. Ya, itu dikatakan di ayat yang ke-8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui keduanya. Ya, jadi orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan dan malaikat dan roh, sedangkan orang Farisi mengakui ada kebangkitan, mengakui ada malaikat dan roh. Nah, ketika Paulus mengatakan bahwa dia orang Farisi yang dia percaya akan kebangkitan orang mati, maka sidang mahkamah agama itu terpecah dua antara golongan Farisi dan golongan Saduki, dan terjadi keributan besar. Akhirnya bacaan Alkitab di atas menerangkan Paulus diamankan oleh pasukan, dibawa ke markas, tentu dijebloskan di dalam tahanan, diamankan. Nah, pada malam berikutnya, ini di Alkitab dikatakan, Tuhan datang berdiri di sisi dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Hari Minggu kita menerima firman dalam tema intervensi Allah di dalam misi gereja. Kita melihat di sini saudara, ketika Paulus diutus untuk bersaksi tentang dia yang mengutusnya, maka Allah tidak membiarkan. Ada intervensi Allah, ada pengawalan Allah, ada penyertaan Allah pada Paulus. Dalam saat yang tepat Tuhan datang dan Tuhan mengatakan kepada Paulus, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Kuatkan hatimu. Memang kita tidak berharap bahwa dalam kesempatan-kesempatan tertentu Tuhan menampakkan diri dan Tuhan berbicara kepada kita, kuatkan hatimu. Tetapi sebagai orang percaya kita yakin bahwa Allah senantiasa intervensi dalam kehidupan kita. Allah tidak membiarkan orang-orang yang memberitakan kabar keselamatan itu terlantar dan mengalami berbagai pencobaan yang berat yang tidak dapat dipikul. Tetapi Tuhan senantiasa ada. Tuhan beserta dengan orang percaya. Ruang dan waktu yang kita isi dalam kehidupan kita adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan, berbicara tentang kebenarannya. Tetapi seringkali kita dikuasai oleh akal dan pikiran kita, sehingga kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak mampu kita sampaikan.
Memang hidup ini juga didasarkan pada akal dan pikiran kita. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang asal melakukan sesuatu, tetapi ada juga yang dengan ekstrim menyatakan sesuatu dan menyinggung perasaan orang lain. Baik itu yang terjadi di antara kita sesama Kristen dengan latar yang berbeda, maupun atau terlebih kita hadir di tengah masyarakat yang beragam budaya, bahkan beragam agama. Ada bahasa-bahasa yang kita harus lakukan, yaitu bahasa-bahasa kemanusiaan yang diakui oleh semua orang. Bahasa-bahasa kemanusiaan itu bukan hanya yang kita ungkapkan, tetapi yang kita lakukan juga. Bagaimana kita dengan cepat, dengan tangkas bertindak untuk menolong orang dalam kesulitan. Bagaimana kita berbuat sesuatu sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Bagaimana kita berlaku jujur dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melakukannya. Itu bahasa-bahasa kemanusiaan yang dapat kita komunikasikan dengan orang lain, dan kemudian itu juga menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk mereka lakukan. Tetapi lebih dari itu, saudara, dalam kehidupan kekristen yang berbasis atau berdasar pada kasih Tuhan, itulah yang memungkinkan orang Kristen itu dapat berbuat sesuatu yang melebihi seperti apa yang tidak ada pada kehidupan orang lain. Kalau kita memberi sesuatu, kasih Tuhan yang menggerakkan untuk melakukannya. Kasih Tuhan yang menggerakkan untuk melakukan suatu kebajikan. Tetapi kita tidak melakukannya berdasar pada diri kita, tetapi karena teladan Kristus yang lebih dulu mengasihi kita, lebih dulu berbuat sesuatu bagi kita, maka Yesus yang adalah teladan itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Semua agama mengatakan takut Tuhan, tetapi satu hal, ketakutan kita pada Tuhan adalah bentuk apresiasi kita, bentuk penghormatan kita pada Tuhan yang hidup, yang menghidupkan kita. Tuhan yang seperti itu datang kepada Paulus dan mengatakan, kuatkan hatimu. Ketika Paulus mendudukkan konsep imannya secara benar, bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan yang mengutusnya, maka Paulus menjadi kuat. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa konsep yang kita pahami. Ketika kita melakukan sesuatu dengan konsep yang berbeda dengan Kristus, kita tidak akan memperoleh sesuatu dalam hidup. Tetapi Paulus bisa bangkit kuat dan bersaksi karena dia tahu Tuhan yang mengutus dia untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk dibuat. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa dia jangan hanya bersaksi ke Yerusalem, pergilah bersaksi di Roma. Artinya, saudara, kalau satu tempat tidak memungkinkan untuk itu, ada tempat lain juga yang membutuhkan kesaksian kita. Dunia ini luas. Marilah saudara, kita bersama-sama melakukan tugas dan panggilan kita. Tugas kita besar. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Kita terus bersaksi tentang namanya. Berkat Tuhan ialah kesehatan dan kekuatan, tetapi kekuatan iman kita menjadi berkat yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Keluar
saudara kita berdoa syafaat. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab firman-Mu kembali kami dengarkan sebagai wujud pelawatan Allah atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang-orang yang Engkau utus ke dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk melakukannya. Tetapi juga kami bersyukur karena ketika Engkau mengutus kami, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai dan Engkau melengkapi kami dengan apa yang perlu untuk kami perbuat. Ketika kami mengalami hambatan dalam kesaksian kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan dan Engkau memberikan jalan keluar sehingga kami dapat melakukannya. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang penuh rahmat, adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk berita firman-Mu ini. Biarlah kami keluar dari lingkungan kami, masuk dalam kehidupan banyak orang, di tengah masyarakat ketika kami berjumpa dengan sesama saudara, sebangsa, setanah air. Kami boleh bersaksi tentang kasih Tuhan lewat kata dan perbuatan kami. Kami menggunakan kata-kata yang membangun kehidupan, kata-kata yang menguatkan sesama kami. Kami juga melakukan banyak hal tanpa kecurangan. Kami jujur, kami tidak menyakiti orang lain, menindas, apalagi menganiaya. Bukan karena kami baik dengan orang lain, tetapi karena kami mengalami kebaikan-Mu dalam hidup. Dan kami meneladani Kristus yang telah berkorban bagi kami. Kiranya itu semua memberkati dan menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga, untuk pemerintah bangsa kami yang dipercaya oleh seluruh masyarakat pemerintah kami untuk memimpin bangsa ini, baik pemerintah pusat maupun di daerah, khususnya di kota Depok. Tuhan berkati agar dalam campur tangan Tuhan mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghadirkan damai sejahtera untuk kehidupan bersama. Sebagai gereja Tuhan yang Kau hadirkan di tengah masyarakat, kami adalah anggota-anggota. Kiranya Tuhan mau mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat berdampingan dengan sesama kami di tengah masyarakat yang berbeda dengan kami dalam kebudayaan suku maupun agama. Biarlah kami terus mohon penyertaan Tuhan agar kami dikuatkan untuk bersaksi sehingga damai sejahtera dan kehidupan bersama dapat kami jalani dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Jemaat Pancaran Kasih yang Kau berkati dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja Majelis Jemaat. Tuhan berkati para pendeta, diakan, penatua, pengurus unit-unit misioner, petugas multimedia, pemain musik, organis dan pemandu lagu. Tuhan berkati semuanya, bahkan pegawai kantor. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar.
tenaga security Engkau berkati, BPPJ, pengurus Yapendik Triguna, Tuhan sertai dan berkati, bahkan keluarga-keluarga mereka yang menopang pelayanan. Kami menyerahkan warga jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menyertai dan memberkati upaya pemulihan kesehatan melalui tenaga medis, agar mereka dipulihkan dan dapat menjalankan kehidupan dengan memuji dan besarkan nama-Mu. Hari ini kalau ada saudara-saudara kami yang berulang tahun, terima kasih untuk segala perbuatan besar Tuhan. Biarlah berkati mereka agar mereka juga dapat memberikan diri mereka untuk Tuhan pakai memuliakan nama-Mu sebagai satu persembahan yang hidup, yang berharga di hadapan-Mu. Bagi mereka yang masih bergumul dengan tugas-tugas mereka, dengan kerinduan mereka, harapan-harapan mereka, Tuhan sertai kuatkan mereka agar mereka tetap berdoa dalam keyakinan mereka Tuhan akan mewujudkannya pada waktu Tuhan dan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa surga, pada akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami malam ini, sertai kami dalam istirahat kami. Dalam keyakinan kami Tuhan menyertai kami dan memberikan kami pengharapan baru akan hari esok yang kami masuki untuk beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa surga, inilah doa syukur kami. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas surat 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang melimpah
Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini guna hormat dan kemuliaan bagi namamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah ini, teruslah berjalan dengan berpengharapan kepada Tuhan yang memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan juga pertolongannya. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingat tetap, ku menyertai kamu. Saudara, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan Roh Kudus, menyerta memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya.